Sudah ada yang masuk Pak, investor baru Pak? Masih memasarkan seperti ketengan. Di depannya si Tony Blair. Presiden Jokowi pernah mengatakan bahwa tahun 2023 itu adalah tahun yang susah secara ekonomi maupun ada krisis energi dan krisis pangan dalam skala global. Barangkali akan mempengaruhi Indonesia juga. Namun yang menarik adalah ketika ada berita bahwa tentang pembangunan IKN. Banyak orang khawatirkan bahwa atau tidak senang kalau misalnya IKN itu dilanjutkan karena dibilang menggerogoti APBN. Begini, IKN atau Ibu Kota Nusantara, kalau disebut Ibu Kota Negara ya, tapi Ibu Kota Nusantara ini adalah suatu produk keyakinan besar dari seorang yang namanya Jokowi. Jokowi sendiri berkali-kali menyatakan bahwa Ibu Kota Negara yang baru ini diwacanakan sejak zaman Presiden pertama. Sehingga dia menjadi suksesor yang meyakini sudah waktunya sekarang ini harus dibangun. Kalau enggak, kapan lagi? Keyakinan besar ini menurut saya dicatat di atas, kemudian dijadikan momentum, dan itu terjadi. Kalau proyek infrastruktur di IKN Ibu Kota Nusantara bagaimana Pak? Sering sudah disampaikan bahkan oleh Bapak Presiden sendiri bahwa sekarang sudah kita mulai pembangunan prasarana dasarnya yang dibangun oleh APBN. Itu sebagai modal supaya bisa mengundang para investor, karena anggaran di IKN itu hanya 20% yang akan 20-30% yang dibiayai oleh APBN. Selainnya itu oleh investasi ya, atau oleh kerjasama pemerintah dan swasta. Yang 20-30% inilah sekarang yang sedang kita mulai kerjakan sejak Agustus kemarin. Jalan-jalan konektivitas, jembatannya, air minumnya, pengendalian banjirnya, sampahnya, sanitasinya, kantor-kantor pemerintahnya, kantor presiden, semua kita sudah mulai ya. Nah, sehingga nanti investor bisa masuk mulai tahun 2023. Nah, kalau kita sekarang bicara, Jokowi adalah seorang marketer jago. Kita lihat pada saat memasarkan pertama kali kemarin, itu masih menunjuk Ciputra Group mau berapa, ini mau berapa, mau di mana, dan lain sebagainya. Masih memasarkan seperti ketengan. Di depannya si Tony Blair, ya. Tetapi kita juga tahu perjalanan kepresidenan jalan presidensi G20 ini ternyata mempunyai impact yang luar biasa. Dunia kemudian melihat Indonesia ini adalah salah satu negara terpenting untuk beberapa dekade berikutnya. Akan menjadi negara yang sangat kuat, sangat besar, karena memenuhi beberapa kriteria. Punya sumber daya alam, punya SDM, punya pasar, punya energi hijau, dan maju di bidang digital. Itu syaratnya untuk negara ke depan. Ini ada semua Pak. Dan kemudian ini dibaca ini setelah presidensi G20 begitu suksesnya, investor di mana-mana yakin, wah gua nggak mau ketinggalan, masuk kepada investasi di IKN. Bahkan Malaysia yang baru gonjang-ganjing kemarin oleh Perdana Menteri, sudah pada masuk, dia nggak mau ketinggalan. Kenapa? Kalimantan adalah bagian dari bersebelahan dengan negara dia yang namanya Sarawak. Kalau dia nggak masuk, diambil orang semua, dia nanti gigit jari. Masuklah mereka ke IKN. Sudah ada yang masuk Pak, investor baru Pak? Mereka sekarang sedang kita siapkan yang untuk wilayah pengembangan 1B, 1C. Sekarang kita fokus di pengembangan kawasan inti pusat pemerintahan yang memang untuk perkantoran. Ya. Ini sudah kita siapkan, nanti kuartal kedua 2023 baru mereka akan masuk. Tapi yang sudah memberikan letter of intent-nya sudah banyak sekali. Ya. Baik ke saya langsung maupun ke otorita Ibu Kota Nusantara. Sehingga saya kemudian bangga sebagai rakyat Indonesia, satu visi yang tepat, keyakinan yang besar, didukung prestasi pemerintahan Jokowi dan para menterinya yang kemudian menerbitkan suatu harapan baru di tengah kesuraman.
seperti yang disampaikan oleh IMF. Indonesia adalah pelita dunia, pelita di dalam kegelapan dunia. Artinya apa? Kalau nggak invest ke sini, mau kemana? Nggak ada tempat lain, Pak. Sehingga kalau sekarang itu istilahnya itu full, istilahnya oversubscribe, itu sangat pantas. Jadi jangan kita selalu pesimis. Ide yang bagus harus kita dukung. Jangan dimatikan. Inilah pengalaman dengan Indonesia saat ini. Saya bangga sebagai orang Indonesia, dikenal oleh dunia dan disegani oleh dunia. Baru kali ini saya merasa sebagai rakyat Indonesia, saya bangga.